Melanjutkan film sebelumnya, film yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes dibuka dengan memperlihatkan dampak dari penyebaran virus serum ALZ-113 ciptaan Laboratorium Genesis. Berawal dari serum yang masuk ke dalam tubuh Franklin, lalu ditular ke tetangga Will, hingga berakhir tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebelum lanjut, Movie Rastis menyarankan kamu buat nonton Rise of the Planet of the Apes lebih dulu ya cuy, karena tentunya ini sangat saling berkaitan. Kalau bingung nontonnya di mana, kamu bisa langsung klik pop-up di pojok kanan atas yang udah Movie Rastis siapin. Oke, kita lanjut. Serum yang tadinya diciptakan untuk mengatasi penyakit Alzheimer justru menghancurkan setiap jaringan di dalam tubuh manusia hingga menciptakan pandemik wabah mematikan. Dan wabah tersebut dinamakan dengan flu simian. Diperkirakan jumlah korban melebihi 5 juta jiwa dan akan bertambah mencapai 150 juta jiwa dalam 6-8 bulan ke depan. Demi mengurangi bertambahnya korban jiwa, beberapa negara melakukan kremasi massal seluruh korban virus ini. Berbeda hal dengan manusia, populasi dari primata seperti simpanse, kera, ataupun sejenisnya justru semakin meningkat. Kawanan mereka yang tinggal di Taman Nasional Redwood terus tumbuh dan berkembang biak, melahirkan keturunan yang sangat cerdas. Hari ini, Caesar membawa kawanan serta anaknya yang bernama Blue Eyes melakukan perburuan rusa. Beberapa rusa berhasil didapatkan, namun saat Blue Eyes akan menusuk salah satu rusa, seekor beruang datang menyerangnya. Tidak tinggal diam, Caesar coba melindungi Blue Eyes selagi menunggu Koba datang. Meski Blue Eyes harus mengalami luka yang cukup parah, tetapi Caesar dan Koba berhasil menghabisi beruang. Selesai berburu, Caesar dan kawanan kembali ke markas mereka yang berlokasi di samping air terjun. Kehidupan seluruh primata di markas ini selayaknya manusia. Mereka mendirikan beberapa rumah dan membuat konsep pendidikan sendiri yang memberi pelajaran mengenai huruf serta bahasa isyarat ke anak-anak. Seluruh pembelajaran tersebut dipimpin langsung oleh seekor orang utan kepercayaan Caesar bernama Maurice. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari kelahiran anak kedua Caesar. Ia pun meminta Blue Eyes agar menyambut kelahiran adik lelakinya. Malamnya Caesar berbicara dengan Maurice tentang perjuangan ia membawa kawanannya sampai ke dalam Redwood. Caesar juga mengakui kalau hingga saat ini ia masih memikirkan Will sebab dia merupakan manusia yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Akan tetapi Maurice curiga mungkin saja Will sudah punah bersama manusia lainnya. Mengingat selama 10 tahun ini, umat manusia mengalami pandemik wabah mematikan dari serum yang mereka ciptakan sendiri. Sayangnya, prasangka Maurice tidak tepat. Saat Blue Eyes bersama simpanse lain sedang melakukan perburuan ikan, mereka berdua mendapati seorang manusia sedang melintas di sekitaran wilayah markas. Panik dengan kedatangan para simpanse, manusia tersebut lalu mengeluarkan senapan dan menembak teman Blue Eyes. Suara dari tembakan membuat Caesar merasa gelisah. Ia pun bergegas pergi menuju sumber suara membawa kawanannya. Di waktu yang bersamaan, kelompok penjelajah yang dipimpin Malcolm datang mendapati anggotanya sudah melukai seekor simpanse. Caesar tidak langsung menyerang Malcolm ataupun anggota kelompoknya. Ia menenangkan semua kawanannya dan mendengar penjelasan dari Malcolm. Akan tetapi, Caesar sama sekali tidak menerima kehadiran mereka di Redwood. Demi keamanan manusia itu sendiri, Caesar memperingatkan mereka agar segera pergi dari sini. Salah satu anggota Malcolm menjatuhkan tasnya. Caesar meminta Maurice mengamankan tas itu, kemudian mengutus Koba dan 2 ekor simpanse lain untuk memastikan mereka benar-benar keluar dari wilayah ini. Rupa-rupanya Malcolm dan kelompoknya berasal dari sebuah kamp karantina yang berlokasi di ujung jembatan. Tujuan mereka memasuki Redwood adalah mencari sumber air dari bendungan demi menghasilkan daya listrik.
Akan tetapi Malcolm berterus terang pada Dreyfus, sang pemimpin camp, kalau mereka baru saja bertemu dengan sekelompok simpanse yang sangat cerdas. Saat salah satu anggota Malcolm menembak seekor simpanse secara tidak sengaja, pemimpin kawanan simpanse justru tidak melakukan perlawanan balik dan malah membebaskan mereka agar pergi dari wilayah Redwood. Kemudian setelah mendengar kemustahilan tersebut, Dreyfus meminta Malcolm dan yang lain agar merahasiakannya dari siapapun. Koba bersama 2 simpanse berhasil mengetahui lokasi camp yang berpusat pada sebuah gedung tinggi. Mereka bertiga kemudian kembali ke markas dan melaporkan hal tersebut kepada Caesar. Sambil melihat semua isi tas milik anggota Malcolm, Koba meminta Caesar agar melakukan serangan kepada manusia yang ditakutkan akan menjadi ancaman mereka nantinya. Akan tetapi Caesar menolak. Ia takut peperangan yang mereka buat akan merenggut banyak nyawa, juga keluarga dan masa depan dari kawanannya. Ditambah Caesar tidak ingin adanya pemicu dendam antara simpanse ataupun umat manusia. Tapi Koba terus mendesak Caesar dengan menjadikan dirinya sebagai contoh. Selama bertahun-tahun, Koba menjadi kelinci percobaan umat manusia. Mereka membedah, menyiksa, dan memasukkan berbagai serum percobaan ke dalam tubuh Koba. Sampai akhirnya Caesar berhasil membebaskan dia dari segala penderitaannya. Itulah alasan Koba sangat ingin menghabisi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Lalu setelah mempertimbangkan perkataan Koba, Caesar membawa seluruh kawanannya menuju gedung pusat camp manusia. Tujuan Caesar kesini adalah untuk menunjukkan kekuatan kawanannya ke hadapan umat manusia. Caesar juga berkata kalau mereka tidak ingin berperang, tapi akan melawan jika terpaksa. Sebagai bukti dari perkataannya, Caesar kemudian meminta Blue Eyes menyerahkan tas milik anggota kelompok Malcolm yang sebelumnya terjatuh di dalam hutan. Caesar memperingatkan Malcolm dan semua manusia yang berada di dalam camp agar menjaga teritorial masing-masing dan tidak mengizinkan mereka kembali ke dalam hutan. Tidak takut dengan peringatan Caesar, Dreyfus terang-terangan memberitahu semua orang yang ada di camp kalau dia akan mengupayakan segala cara demi mendapatkan daya listrik dari bendungan, meskipun harus menghabisi seluruh primata di dalam Redwood. Akan tetapi, Malcolm sangat tidak setuju dengan keputusan barbar Dreyfus. Dia meminta tenggang waktu selama 3 hari untuk bisa mendapatkan daya listrik dari bendungan, tanpa harus mengorbankan siapapun dalam peperangan sia-sia itu. Mendapat kesepakatan dari Malcolm, Dreyfus pun menyetujuinya. Tetapi jika Malcolm dan kelompok tidak kembali dalam waktu yang sudah dijanjikan, dia akan membawa pasukan untuk melancarkan serangan langsung. Meski ragu dengan perkataannya sendiri, Malcolm tetap mempersiapkan berbagai barang dan berencana membawa beberapa orang untuk melakukan negosiasi langsung dengan kawanan Caesar. Malcolm berhasil mendapat petunjuk yang membawanya langsung ke markas Caesar. Dia meminta kelompoknya untuk tetap berada di mobil, sementara dirinya menemui Caesar untuk melakukan negosiasi secara langsung. Tanpa basa-basi lagi, Malcolm mengutarakan tujuannya yang hanyalah untuk mendapatkan daya listrik dari bendungan yang kebetulan dekat dengan markas Caesar. Untuk memastikan kebenaran atas perkataannya, Caesar beserta kawanan berbondong-bondong membawa Malcolm ke tempat yang ia maksud. Setibanya di dalam bendungan, Malcolm sedikit menerangkan perihal mesin yang bisa menghasilkan daya listrik ke camp umat manusia. Di dalam mesin itu, Malcolm hanya ingin menyambungkan kabel listrik ke kota. Dia meminta Caesar agar mau mengizinkan anggota timnya bekerja beberapa waktu. Kemudian setelah selesai, mereka akan langsung pergi. Nah, menyadari tidak adanya ancaman dari Malcolm, Caesar pun mengizinkan dengan syarat Malcolm dan tim harus menyerahkan senjata mereka. Koba sempat meragukan keputusan Caesar. Ia berkata kalau umat manusia mendapat daya, mereka akan menjadi lebih berbahaya. Akan tetapi, Caesar berhasil memprediksi semua keadaan. Dia merasa kalau manusia sudah putus asa. Kalau ia tidak mengizinkannya,
maka manusia akan mulai menyerang. Keesokan hari, kawanan Caesar mendatangi tempat Malcolm berkemah dan membangunkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Sementara itu, Caesar yang hendak melakukan perburuan terlihat kebingungan karena ia tidak menemukan Koba sejak semalam. Menurut keterangan Maurice, Koba masih marah dengan keputusan Caesar, hingga dia bersama dua simpanse lain melakukan perburuan terpisah. Namun alih-alih berburu, Koba justru pergi melewati jembatan untuk menyelinap ke dalam kamp manusia dan mendapati kalau mereka sedang mempersiapkan berbagai senjata. Koba mengira kalau semua senjata di gudang ini sengaja dipersiapkan untuk menyerang kawanannya. Secara tiba-tiba, Koba dipergoki oleh para penjaga yang menodongkan senjata langsung ke arahnya. Demi bisa mengelabuhi mereka, Koba lalu berpura-pura menjadi simpanse bodoh dengan melakukan beberapa gerakan konyol untuk bisa keluar dari gedung. Setelah berhasil keluar, Koba meminta dua simpanse lain pulang dan melapor pada Caesar kalau manusia tengah bersiap melakukan penyerangan. Di lain sisi, Malcolm dan tim sedang menangani penyumbatan di dalam pipa saluran utama. Karena tidak ada pilihan lain, Malcolm membolehkan timnya menggunakan dinamit untuk menghancurkan sumbatan tersebut. Sayangnya, suara dan getaran dari ledakan dinamit menciptakan reruntuhan hingga menjebak salah satu anggota Malcolm. Beruntungnya ada beberapa ekor simpanse yang sedang mengawasi di sekitar pipa. Mereka pun kemudian membantu manusia keluar dari sana. Selagi diobati, Malcolm mengucapkan banyak terima kasih pada Caesar. Ia juga mengaku kalau ledakan barusan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Secara tiba-tiba, bayi Caesar turun dari pangkuan Blue Eyes lalu menaiki punggung Ellie dan melakukan tegur sapa dengannya. Tidak lama kemudian, bayi Caesar memasuki salah satu tas peralatan milik anggota Malcolm dan tidak sengaja menemukan sebuah senjata yang ia sembunyikan. Caesar pun langsung mengambil senjata tersebut, kemudian membuangnya ke sungai. Malcolm pun coba menenangkan Caesar dan meminta maaf atas kesalahan anggota timnya. Akan tetapi, Caesar tidak memaafkan Malcolm, lalu mengusir mereka dari wilayah ini. Leave now! Sekembalinya ke markas, Caesar mendapat kabar buruk mengenai kondisi istrinya yang tiba-tiba kritis. Di waktu yang bersamaan, sekali lagi Malcolm mengajak Ellie untuk mendatangi Caesar demi memohon padanya agar tetap mengizinkan mereka meneruskan pekerjaan. Setibanya di markas, Ellie yang berprofesi dalam bidang kesehatan terkejut mendapati kondisi istri Caesar. Ellie mengaku kalau ia membawa beberapa obat dan antibiotik yang bisa menyembuhkannya. Menyadari akan kondisi dan keadaan kawanan yang belum mengenal obat ataupun teknik pengobatan, Caesar pun mengizinkan Ellie untuk mengobati istrinya. Berkat upaya tersebut, Caesar memberikan kesempatan selama 1x24 jam untuk Malcolm. Dan agar tim Malcolm bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat, Caesar bersama beberapa kawanan akan membantu. Sebagai jaminan kesepakatan ini, Malcolm memborgol anggotanya yang membawa senjata di dalam mobil. Dengan begitu, tidak ada yang perlu merasa terancam. Malcolm, tim serta kawanan Caesar langsung melanjutkan pekerjaan mereka di dalam bendungan ini. Tidak lama kemudian, Koba datang memberitahu semua kawanan mengenai umat manusia yang sedang mempersiapkan berbagai persenjataan untuk menyerang mereka. Dengan kondisi yang sangat marah, Koba bahkan hampir menghabisi Alex, anak Malcolm. Beruntungnya, Maurice masih sempat menyelamatkan. Di hadapan Caesar dan seluruh kawanan yang membantu pekerjaan, Koba terang-terangan menentang keputusan Caesar membantu mereka. Ia menganggap kalau Caesar justru lebih mementingkan umat manusia ketimbang keluarganya sendiri. Sontak, pernyataan Koba membuat Caesar begitu kesal, dan ia pun terpaksa untuk menghajarnya. Koba yang tidak berdaya di hadapan pemimpinnya akhirnya menyerah dan meminta maaf. Di malam hari, Koba memperdaya Blue Eyes dengan mengatakan kalau Caesar sudah tidak lagi mempercayainya, dan Caesar juga terlihat lebih membela umat manusia. Koba kemudian meminta Blue Eyes agar bisa melindungi Caesar dan memperingatkannya atas ancaman manusia yang berada di sini.
Pada keesokan harinya, Koba bersama 2 simpanse lain kembali mendatangi gudang persenjataan dan menemui para penjaga kemarin. Koba pun mulai bertingkah bodoh di hadapan mereka untuk mendekat. Setelah perhatiannya teralihkan, Koba merebut salah satu senjata, lalu menembaki mereka hingga tewas. Di lain sisi, Malcolm dan tim akhirnya menyelesaikan pekerjaan. Mereka berhasil mengaktifkan mesin untuk menyalurkan daya listrik ke camp. Daya yang dihasilkan bendungan rupanya lebih besar dari yang Malcolm harapkan. Caesar bersama kawanan yang menjaga pun ikut senang bisa menyukseskan pekerjaan mereka. Caesar kini menaruh kepercayaan pada Malcolm dan tim. Ia mengajak mereka mendatangi markas untuk melihat cahaya dari camp yang berhasil disalurkan. Keadaan semakin membahagiakan tatkala Ellie mendapati istri Caesar sudah sehat walafiat setelah meminum beberapa obat dan antibiotik yang ia siapkan. Namun di balik itu semua, mereka tidak mengetahui kalau saat ini Koba semakin menggila dengan menghabisi beberapa nyawa manusia, termasuk anggota tim Malcolm yang terborgol di dalam mobil. Tidak puas sampai di situ, diam-diam Koba memerintah 2 simpanse membakar markasnya sendiri. Sementara Koba menyelinap dari bawah untuk menembak Caesar hingga jatuh ke dalam jurang menggunakan senjata yang ia dapat dari gudang camp. Memanfaatkan kepanikan ini, Koba langsung berdiri di hadapan seluruh kawanan sambil mengacungkan senjata serta topi dan menuduh manusialah sebagai pelakunya. Beruntung, Maurice masih sempat memperingatkan Malcolm dan tim agar bergegas pergi dari wilayah ini sebelum mereka tewas di amuk kawanan primata. Nah, berkat kebohongannya, Koba berhasil menyulut amarah seluruh kawanan dan menyatakan perang dengan umat manusia. Sementara itu di camp, semua penduduk tengah merayakan keberhasilan Malcolm yang sukses mendapatkan energi listrik. Dreyfus segera mengutus salah satu petugas untuk melakukan siaran radio demi mendapat informasi tentang keberadaan manusia yang masih hidup di luar camp mereka. Sayangnya semua perayaan ini tidaklah berlangsung lama. Seorang penjaga lain melapor ke Dreyfus kalau kawanan primata bersenjata melakukan penyerangan langsung ke camp. Peperangan pun tidak lagi terelakkan. Masing-masing pihak mengeluarkan seluruh amunisi tanpa memperdulikan jumlah korban yang akan berjatuhan. Koba berhasil mengambil alih sebuah mobil perang. Bak jagoan kesiangan, ia meruntuhkan gerbang pertahanan utama camp dan membuka jalan seluruh kawanan agar bisa masuk ke dalam. Peperangan terus berlangsung beberapa jam hingga matahari pagi mulai bersinar. Koba terus memimpin kawanannya menguasai seluruh bagian camp dan memaksa mereka untuk menangkap seluruh warga sipil. Sementara itu, Malcolm dan tim terus mencari keberadaan Caesar yang berhasil bertahan hidup hingga saat ini. Setelah membawa Caesar ke mobil, Malcolm lagi-lagi meminta maaf pada Caesar karena ia sama sekali tidak mengetahui kalau anggota timnya membawa senjata berat. Akan tetapi Caesar tidak menyalahkan mereka karena ia sendiri mengetahui kalau pelaku yang memicu semua kebencian ini adalah ulah dari Koba, simpanse yang ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Caesar mengajak Malcolm lebih dulu mendatangi rumah Will, tempat ia dibesarkan. Ellie meletakkan Caesar di atas kursi untuk mengangkat peluru dari dalam tubuhnya. Namun akibat keterbatasan peralatan medis yang Ellie bawa, Malcolm pun berinisiatif untuk mengambilnya dari camp. Di lain sisi, seorang pria paruh baya berusaha membela diri dari kawanan simpanse. Koba kemudian menyuruh salah satu simpanse untuk menghabisi pria tersebut menggunakan tiang besi. Akan tetapi, dia tidak ingin melakukan hal tersebut, mengingat Caesar selalu mengajarkan mereka untuk jangan pernah membunuh siapapun. Mendengar keputusan itu membuat Koba sangat kesal. Dia menyeret kawanannya sendiri, kemudian menjatuhkannya dari lantai atas hingga tewas. Koba memerintah kawanannya menggiring para manusia ke dalam tempat karantina untuk dikurung.
Selain manusia, Koba juga memborgol Maurice serta beberapa primata yang masih menjadi pengikut Caesar dan menolak peperangan ini. Aksi yang Malcolm lakukan tidaklah mudah. Ia harus bisa menghindari kawanan Koba yang sedang mencari keberadaan manusia lain untuk sampai ke ruang perawatan. Setibanya di sana, gelagat Malcolm berhasil diketahui seekor simpanse. Malcolm pun merasa lega karena simpanse tersebut adalah Blue Eyes. Gak pakai lama, Malcolm langsung membawa Blue Eyes untuk memberitahu kalau saat ini Caesar masih hidup dan dalam penanganan Ellie juga Alex. Kemudian setelah melihat luka di tubuh ayahnya, membuat Blue Eyes sangat marah. Akan tetapi Caesar berkata, kemarahan itu harusnya ia tunjukkan ke arah Koba, sebab dialah pelaku yang ingin menghabisi nyawanya dan memfitnah umat manusia. Setelah mendapat penanganan dari Ellie, keadaan Caesar semakin membaik. Blue Eyes juga akhirnya mengetahui kalau sejak kecil Caesar hidup dan tumbuh besar bersama manusia. Hal tersebut membuat Blue Eyes sadar kalau tidak semua manusia itu kejam. Seringkali berbagai hal jahat dan baik datang beriringan menimpa hidup kita. Tak sedikit pula dari orang-orang yang datang silih berganti membawa berbagai pelajaran hidup. Meski demikian, banyak pelajaran hidup yang dibawa melalui perlakuan tersebut. Tergantung pada diri masing-masing, mampukah kita mengambil hal-hal baik dari perlakuan mereka atau malah terjerumus ke dalamnya. Seperti yang Koba lakukan terhadap kawanannya sendiri, alih-alih menganggap mereka seperti keluarga, Koba justru menghasut mereka ke dalam perbuatan buruk dan memicu peperangan yang tidak akan menguntungkan pihak manapun. Untuk itu, Caesar memerintahkan Blue Eyes selaku anak serta penerus kepemimpinannya agar bisa membebaskan mereka yang masih mempercayai kepemimpinan Caesar demi melakukan perlawanan balik. Pertama-tama, Blue Eyes membuat kericuhan untuk memancing pengikut Koba. Setelah itu, Maurice bersama beberapa primata lain menggulingkan bis hingga mengurangi jumlah penjaga dan membiarkan umat manusia kabur dari tempat tahanan mereka. Blue Eyes lalu mengajak pengikut setia Caesar untuk menemuinya di rumah Will. Caesar mendapat informasi kalau saat ini Koba membawa para betina dan anak-anak ke dalam gedung camp. Tidak ingin membuang waktu lagi, Caesar meminta Malcolm menunjukkan jalan pintas menuju gedung demi menghentikan Koba. Dalam perjalanan secara tiba-tiba, beberapa manusia yang masih selamat menembaki dari kejauhan. Demi keselamatan, Malcolm menyuruh Caesar, Blue Eyes beserta kawanannya untuk lebih dulu mencapai gedung, sementara dirinya akan menjumpai manusia yang selamat. Setibanya di atas gedung, Caesar memberitahu kalau pelaku yang melakukan penembakan atas dirinya adalah Koba. Sayangnya sudah banyak kawanan yang mendukung keputusan Koba, namun tidak sedikit juga yang ingin Caesar kembali memimpin kawanan ini. Kemudian, demi menunjukkan siapa di antara mereka yang pantas atau keputusan mana yang akan diambil, pertarungan antara Caesar dan Koba pun dimulai. Fight for it! Tidak disangka-sangka, manusia yang selamat itu adalah Dreyfus bersama beberapa penjaga camp. Dreyfus mengaku kalau dia sudah menyiapkan beberapa dinamit di pondasi inti untuk menghancurkan gedung bersama kawanan primata di dalamnya. Selain itu, salah satu anggota komunikasi camp berhasil mendapat jawaban dari militer yang akan menjemput mereka di gedung ini membawa seluruh persenjataan. Akan tetapi, Malcolm tidak menyetujui keputusan Dreyfus. Malcolm menginginkan tombol peledak diserahkan kepadanya dan meminta mereka menunggu Caesar memenangkan pertarungannya melawan Koba. Naas perbuatan Malcolm membuat Dreyfus menganggap kalau ia telah bersekongkol dengan kawanan Caesar. Tanpa mementingkan keselamatan orang lain, Dreyfus langsung menekan tombol peledak hingga mengacaukan pijakan tempat Caesar dan Koba beradu tinju. Sebagai pemimpin yang mengutamakan keselamatan kawanan daripada nyawanya sendiri, Caesar berusaha keras menyelamatkan beberapa simpanse yang tertimpa reruntuhan. Berbeda hal dengan Koba, ia malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menembaki Caesar. Maurice yang lagi bengong di pinggiran terkena salah satu peluru Koba, membuat Caesar menjadi semakin murka, lalu melompat ke arah Koba dan mendorongnya jatuh.
Koba mengingatkan kalau Caesar selalu mengajarkan kawanannya untuk tidak melukai keluarga, apalagi membunuh mereka. Akan tetapi, Caesar dengan tegas menjawab kalau kau bukanlah kawananku dan kau bukan lagi bagian dari keluargaku. Pada akhirnya, Caesar memperoleh kepemimpinannya lagi. Malcolm yang berhasil selamat dari ledakan langsung memperingatkan Caesar agar segera pergi bersama kawanannya, sebab pihak militer sedang menuju ke camp ini membawa segala persenjataan mereka. Sayangnya Caesar menolak peringatan dari Malcolm. Ia justru menganggap kalau semua ini adalah resiko yang harus ditanggung akibat dari ulah kawanannya sendiri. Meski akhirnya Caesar dan Malcolm menyatakan pertemanan di antara mereka, namun manusia dan kera tidak akan pernah bisa berdamai lagi. Caesar kemudian berdiri di hadapan seluruh kawanannya dan meminta mereka bersiap dengan keadaan terburuk yang akan mendatangi mereka.